sayang. Makanya butuh kasih sayang. Ya kira-kira kasih sayang dari siapa ya? Dia harus cari kasih sayang. Ya intinya ya gitulah. Memang 14 Februari ya ulang tahun aku, pas berbarengan dengan Valentine Hari Kasih Sayang. Ya kebetulan memang kemarin-kemarin juga ada aja gitu kan 2 tahun yang lalu ya kan aku ulang tahun juga pas juga lagi keadaannya meriah begini. Ya udahlah disyukurin aja yang sekarang. Pokoknya harapannya kedepannya baik untuk semua pihak ya. Aku doain untuk adik aku, untuk semuanya, untuk Inara, untuk Mami, untuk aku juga sendiri. Kedepannya di tahun ini harapannya semuanya lebih baik. Tadi doa untuk Inara, mungkin kenapa menyisipkan doa untuk Inara? Karena gini loh, karena kan walau gimana pun kan dia pernah jadi bagian dalam keluarga aku. Jadi apapun dan nggak bisa dipisahkan juga yang namanya aku punya ponakan dan itu kan ibunya dan tidak ada bekas ibu ya, tidak ada bekas anak, tidak ada bekas ibu. Jadi aku cuma bisa doain aja yang terbaik buat semuanya tanpa terkecuali. Tapi dia ngucapin nggak deh? Belum. Mungkin lagi riuh dan ya aku sih kemarin ketemu, kita saling tegur, tapi memang sudah ada batasan gitu, udah nggak kayak dulu ya. Tapi untuk tegur masih tegur, kemarin ketemu kok di rumah aku, gitu. Ketemu sekali lah. Dan karena dia waktu itu lagi lihat anaknya, samperin anaknya. Oh, berarti Kak Feby sebelum anak-anak di apartemen, dia ke rumah dulu. Kan anak-anak di apartemen kan baru sebulan. Nah sebelum sebulan kan anak-anak ada di rumah. Nah Inara ke rumah mungkin udah 2 kali, tapi aku sekali ketemu. Yang sekali lagi aku nggak ada di rumah. Nggak ada sih, nggak ada. Cuma mungkin komunikasinya apa ya? Mungkin ada batasan-batasan apalah, aku nggak ngerti lah ya. Jadi nggak semulus gitulah. Karena kan lagi ada lagi begini. Ada obrolan Kak ketemu? Cuma dari mana gitu. Oh ini mau lihat anak, terus dari itu sehat Ina, aku kan manggil Ina. Sehat Ina, sehat Kak gitu. Terus ini mau seblak nggak? Aku lagi makan seblak. Oh enggak Kak, makasih. Dia terus dari situ dia ngobrol-ngobrol sama Sarla di sofa. Dari itu dia mau pulang, Kak aku pulang dulu ya. Ya udah aku kanan kiri gitu kan. Ya udah hati-hati ya gitu. Terus aku tanya, kenapa mukanya? Muka ini lagi jerawat. Udah cuma sebatas itu aja sih. Habis itu pulang dan ada komunikasi. Tapi intinya kalau ketemu tatap mata kita pasti tegur. Cuma kalau untuk yang WA-WA-an, telepon-teleponan enggak. Kemarin kita sempat ketemu juga Kak, viral juga tuh masuk akun-akun gosip. Oh iya, kalau Inara sama anak-anak ini udah ketemu 4 atau 5 kali gitu. Jadi yang kemarin tanggal berapa? 13 mereka ketemu di apartemen. Bapaknya kan ke Bandung. Dan Inara bebas sih mau nginep di rumah, maksudnya di apartemen sama anak-anak. Virgon nggak keberatan. Cuma mungkin Virgon kalau Inara nginep mungkin balik ke rumah dulu gitu. Ya kan nggak mungkin ya, misalnya kalau mau makan di luar. Tapi kalau misalnya ibunya mau nginep ya nggak apa-apa. Cuma Virgon ke rumah aku gitu. Intinya nggak dibatasin lah. Buktinya kemarin kan juga ke sekolahan kan, ada di taman kan, video-videonya beredar kan, gitu. Terus lebihnya ya ketemu di rumah. Artinya nggak lah, kita nggak pernah mau membatasi ataupun menghalangi pertemuan itu enggak. Cuma namanya komunikasi juga nggak sebaik kemarin ya, mungkin ada komunikasinya lebih diperbaiki aja sih. Intinya itu sebenarnya simpel sih ya masalahnya gitu. Maksudnya bisa diobrolin gitu loh, masalah anak kan bisa cari win-win solution gimana yang terbaik. Kemarin katanya didamping Komnas juga Kak, betul itu? Katanya sih mau ada kunjungan ke apartemen, bahwa Komnas mungkin ingin melihat langsung bagaimana keadaan, bagaimana apakah memenuhi syarat gitu, memenuhi tempatnya tuh gimana untuk anak gitu. Terus mungkin penjaganya gimana, hal-hal yang diterapkan seperti apa, lebih ke ngecek aja sih gitu kelayakan untuk anak, apakah layak atau tidak gitu loh. Berarti kemarin Inara ke apartemen itu dengan Komnas juga Kak? Aku nggak tahu ya dengan Komnasnya, tapi mungkin dia lebih dulu datang gitu. Ya mungkin berbarengan harinya iya. Tapi di situ di video yang beredar kan kalian lihatnya Inara sama anak-anak aja gitu. Tapi jadwal memang iya Komnas jadwalnya hari yang sama. Berarti Komnas duluan atau Inara duluan yang? Nah aku nggak tahu kalau yang siapa yang duluan, tapi duluan. Intinya hari yang sama. Mungkin Komnas datang, Inara juga ada di situ. Cuma video yang beredar kan hanya kelihatan nama anak-anak aja.
aktivitas. Terus video beredar juga Virgon ngasih tahu kalau ini sebenarnya bebas-bebas aja, cuman kayak mungkin ada angin-angin panas dari pihak kuasa hukum Inara. Itu bagaimana kalau kamu? Iya itu digiring-giring gitu loh. Nah gini loh, apapun itu ya silakan aja ya, mau pihak kuasa hukum mau ngobrol, mau kasih warning yang gimana itu terserah aja. Yang penting kan pihak adik aku beserta lawyer mengikuti panduan dan pemanggilan, dimintain keterangan kan Virgon datang gitu loh. Artinya sebagai warga negara yang baik kan Virgon datang gitu, memenuhi panggilan dan korporatif ya. Jadi biarkan aja, kalau misalnya memang kuasa hukumnya ngomong apa, kita kan juga didampingi kuasa hukum juga adik aku. Biarkan aja mengalir, dan kuasa hukum mungkin dari pihak adik aku sekarang kan udah didampingin Bang Sandi. Mungkin Bang Sandi bisa nanti menjelaskan atau adik aku gitu. Intinya kan nggak mangkir. Cuman karena memang itu kan urutan dari pemanggilan, dari Komnas, dari panggil, adik aku datang. Setelah itu kunjungan ke apartemen, itu kan urutannya seperti itu. Jadi kita kan tidak menghindar, artinya kan itu Komnas kan sudah datang ke apartemen. Nah jadi apa yang dikhawatirkan, bila nanti Komnas keberatan atau gimana atau itu salah, itu kan nanti pembuktiannya nanti setelah datang melihat survei langsung ke apartemen. Kecuali tidak ada tindakan itu, baru adik aku salah. Ini kan adik aku tidak memenuhi syarat ini loh, pemanggilan ketentuan-ketentuan dari Komnas. Jadi aku sih lebih ke jalanin aja, santai aja sih, nggak terlalu aku pusingin. Biarin aja pihak sana dengan lawyer, silakan aja mau seperti apa, stylenya gimana, dia silakan aja. Kita kan nggak keluar dari jalur ya. Betul. Ini kan berarti pihak sebelah kan bisa dibilang huru hara lah ya kayak. Bukan lagi. Ini ada nggak sih niatan Virgon mengambil hak asuh anaknya, atau sudah masukkan gugatan tersebut? Gini ya, kan kalian bisa lihat Virgon sudah mulai didampingi kuasa hukum. Jadi kalau pihak sana mau hak asuh anak jatuh ke tangan Inara, ya silakan aja. Sebenarnya masing-masing kan juga pasti menginginkan hal yang sama. Dari pihak adik aku Virgon pasti menginginkan hak asuh anak jatuh ke tangan Virgon. Dari Inara juga demikian. Ya silakan aja, diajukan aja, silakan. Nanti kan bagaimananya, ketentuannya seperti apa, kelayakannya seperti apa, nanti kan ketok palunya nanti. Ya kalau misalnya pengajuan ataupun apa, mau gugat, mau ini laporan, ya silakan aja. Nanti kalau sana lapor sini nggak ini, kita tinggal lapor balik. Ya udah silakan aja. Pokoknya intinya aku nggak bisa. Oh nanti anak-anak bakalan gimana, kan kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu kebijaksanaan seperti apa nanti di pengadilan. Jadi ya udah, memang harus ini semua rangkaiannya dilaluin. Ya udah kita sih santai aja. Ya udah ikutin aja alurnya gitu. Tapi Kak Feby mendukung langkah Kak Virgon nggak untuk mengambil hak asuh? Ya harapannya gini, ya kan karena kena dampak. Saya gini loh, ibunya kan lagi punya masalah besar seperti ini. Terus juga nggak fokus juga ya kan. Terus juga buat psikis dan mental anak kan kurang bagus gitu loh. Jadi adik aku mengamankan untuk sementara waktu, mengamankan sampai situasi ini mereda ataupun lebih baik gitu loh. Nanti masalah itu kan sebenarnya bisa dibicarakan. Tetapi kalau pihak sana bilang adik aku membawa kabur ataupun apa, menghalangi atau memaksa anak-anak untuk gimana, ya silakan saja dibuktikan. Itu apa ya, biar penyidik ya nanti ya yang memang udah gitu suka menilai. Kak, di tengah-tengah konflik ini masih banyak berharap Ina sama Kak Virgon balik lagi. Karena udah satu sama kata netizen. Itu kan netizen ya. Ya intinya balik lagi ke individu masing-masing, balik lagi ke adik aku dan Inara. Tapi sejauh ini sepertinya jadi saudara aja gitu. Karena sudah tidak mungkin. Tapi segala sesuatu bukan berarti tidak mungkin terjadi. Untuk saat ini sepertinya masing-masing. Tapi nanti kalau Tuhan punya kehendak, kita kan nggak pernah tahu gitu. Tadi kan Kak Feby bilang mungkin saat ini kalau sama Inara masing-masing aja. Apakah itu menandakan Virgon sudah punya wanita yang lain akan segera dinikahi kah? Gini loh, kalau masalah wanita, masalah pilihan dia, siapapun itu nantinya, kapanpun itu, kalau memang dia ngerasa nyaman dan kayaknya ini orang yang aku cari deh,
dan aku lihat nih ya kriteria dari aku ya. Kalau aku lihat yang pertama attitude ya, maksudnya sopan, tahu tata krama, tahu bersikap, terus keibuan gitu loh. Maksudnya kenapa harapannya keibuan? Karena kalau keibuan tuh bisa menjadi ibu sambung setidaknya, bisa ngurusin adik aku gitu loh. Terus jangan yang boros pasti ya. Maksudnya jangan karena sekarang Virgon lagi ada, posisinya lagi enak nih, terus siapa sih yang nggak mau gitu. Tapi nanti bila mana dia dalam keadaan yang tidak baik atau kurang baik kondisinya, terus ditinggalin ya, harapannya sih lebih ke perempuan yang sayang gitu, yang benar-benar tulus gitu ya, bukan yang karena ngelihat oh Virgon nih ada apa namanya materinya lumayan nih, jangan yang seperti itu. Intinya dari hati yang benar-benar dia cinta, sama-sama cinta. Aku sebagai kakak, mami juga pasti ngedukung. Yang penting adik akunya klik, dan sama anak-anak gimana, itu poin penting. Kalau anak-anaknya bisa nyaman, oke, aku nggak masalah. Dan kalau bisa deket sama Tuhan lah ya, supaya bisa lebih ngebimbing gitu kan, ngebimbing anak-anak kan. Karena kan ibu sambung kan tugasnya juga sebagai seorang ibu harus mendidik dan meneruskan apa yang Inara terapkan, kan seperti itu. Kak Feby, berarti sama kasus CCTV. Oh, terlepas dari CCTV nih, sekali lagi aku klarifikasi, CCTV itu bukan kerjaan Virgon, itu di luar Virgon. Jadi Virgon tidak sejahat itu, dan itu CCTV memang orang luar di luar Virgon. Itu mungkin karena ada kaitannya mantan ex suami, dan itu rumah dari Virgon, dan untuk anak-anak fasilitas ya pasti dikait-kaitkan. Dia pasti ada rangkaian-rangkaian apa jadi saksi, udah pastilah. Tapi intinya kenapa aku tenang, poinnya adalah bukan adik aku yang menyebarkan dan tidak suruhan adik aku. Itu aja. Oke. Oke. Oke, lapar mau makan dulu. Iya makan dulu.